Halo, saya Muhammad Dafa Ardiansyah dengan NIM 67220231110. Saya di sini untuk menjelaskan tugas saya yang lanjutannya yaitu tugas 2 PBOH. Di sini saya import scanner dan input mismatch. Scanner itu untuk menerima dan membaca input dari user, lalu mismatch-nya itu untuk try and catch. Dan jika misalnya input programnya itu atau scannernya itu ada mengalami error, dia tidak akan langsung error dan keluar, tapi akan menerima sebuah sesuatu yang berdasarkan kodenya. Dan berdasarkan kode saya, di sini akan mengeluarkan string invalid atau peringatan kalau input itu invalid. Langsung di sini ada main dan mainnya itu ada scanner-scanner untuk inputnya. Dan menunya di sini saya memakai integer karena ini hanya 1 sampai 5 dan tidak ada koma sama sekali, jadi makanya integer bukan double. Di sini ada while true untuk membuat infinite loop untuk menunya. Lalu di sini 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 sampai 5. Dan jika kita menginput 6, kita akan bilang tidak valid karena di case ini hanya ada 1 sampai 5. Dan jika kita menginput eh, huruf atau simbol, kita akan mendapatkan output ini. Misal, kita input angka 6, tidak valid. Jadinya ke loop terus sampai kita input angka 5. Dia akan selesai. Jadi, dan misalnya kita memasukkan simbol juga, masih sama seperti huruf tadi, inputnya di tidak valid. Lalu kita langsung ke prima. Prima, ada kode prima, ada average, suhu, dolar, dan feedback. Feedback ini, misal berfungsinya, misalnya kita fungsi dari suatu programnya ini sudah selesai, misalnya bilangan prima, dia akan munculkan pertanyaan, ingin mengulang atau tidak. Dan jika inputnya itu Y, dia akan mengulang fungsinya. Dan jika N, dia akan kembali ke menu utama. Jika bukan Y atau N, melainkan bilangan, simbol, atau huruf yang lain, dia akan invalid. Hanya bisa Y atau N. Dan kita langsung ke yang pertama, yaitu prima. Di sini saya menggunakan bulan ulangi untuk mengulangi fungsi. Di sini ada do, try, boolean flag. Masukkan bilangan. Dan di sini saya memakai integer number. Integer 6. Karena apa? Karena bilangan prima itu tidak ada yang koma. Makanya saya memakai integer. Lalu di sini ada if num kurang dari sama dengan 1, dia akan flag true. Nah, karena kenapa saya memakai flag true? Karena ini nanti jika misalnya kita menginput 0, 1 atau negatif, dia akan langsung ke sini. Karena ini if kondisinya bukan dari flag. Jadi harusnya flag false baru bisa ke bilangan prima. Jadi jika numnya itu kurang dari sama dengan 1, dia tidak usah masuk ke sini, masuk ke rumus dari bilangan prima, jadi dia langsung ke sistem out. Dan di sini jika kita inputnya lebih dari 1, langsung diproses apakah bilangan tersebut prima. Dan if num bagi i itu sama dengan 0, dia akan sama flag true atau dia bukan bilangan prima. Break agar tidak mengulang terus-menerus. Dan misalnya bilangan tersebut prima, dia akan ke if. Langsung saya contohkan saja. Misalnya kita bilangan prima. Masukkan bilangan 0. 0 bukan bilangan prima. Mengulangannya, ya. Bilangan prima 1.
bukan bilangan prima. Ulangi lagi, minus, minus 8, bukan bilangan prima. Ulangi sekali lagi, 7, 7 adalah bilangan prima. Dan jika N, kita akan kembali ke menu utama. Selanjut, oh ya, dan misal kita inputnya bukan angka atau huruf dan simbol, dia akan mengeluarkan output input harus benar. Misal di sini invalid. Langsung ke masukkan bilangan lagi, simbol invalid. Jadi harus angka. Nah, lalu selanjutnya ini average, rata-rata nilai. Di sini saya masih menggunakan bulan ulangi, sama, do, try. Ada pertanyaan untuk memasukkan jumlah siswa. Jumlah siswa tersebut memakai integer, karena tidak akan memakai koma. Dan di sini, jika siswa itu kurang dari 0, inputnya akan invalid. Input harus berupa angka dan tidak boleh negatif. Dan continue. Saya langsung contohkan. Yang kedua, misalnya kita 0, invalid. Minus 2, invalid juga. Minimal harus ada 1 agar bisa diproses. Lalu di sini, selanjut. Oh iya, dan ini continue agar misalnya integer dari siswa itu 0 atau di bawahnya, dia tidak akan langsung keluar, tapi langsung ke sini lagi. Nah, selanjutnya, di sini ada double array nilai, new double siswa. Ini untuk inputnya, untuk menyimpan inputan nilai berdasarkan jumlah siswa. Jadi misalnya siswanya ada 4, jadinya nilainya di array-nya itu ada 4 nilai. Ini double total, ada double nilai tertinggi, double sama dengan double min value. Dan yang terendah itu max value. Saya akan menjelaskan yang min value. Yang min value itu berfungsi untuk memeriksa nilai. Dan jika misalnya ada yang lebih besar, akan menggantikan nilai yang lebih besar. Akan menggantikan nilai besar yang sebelumnya. Begitupun juga dengan max. Max ini jika ada yang lebih kecil akan menggantikan lebih kecil yang sebelumnya. Jadi kebalikannya. Dan di sini for in 00. Ini untuk uh, inputan berapa siswa doang. Ini misalnya nih, misalnya jumlah siswanya 4. Nah, di sini ada akan masukkan nilai siswa ke strip 1. Ini ke strip tambah 1 sama tambah 1. Karena apa tambah 1? Karena ini masuknya ke array dan array itu mulainya dari 0. Di sini nilai array i langsung di scanner pakainya next double. Lalu di sini ada total, totalnya itu jumlah dari nilai i, jumlah dari seluruh nilai siswa. Dan di sini if nilai suatu siswa lebih besar dari nilai tertinggi, itu nilai tertingginya itu ya dari nilai tertinggi sama dengan nilai siswa tersebut. Begitupun juga yang terendah, jika nilai I yang terendah lebih rendah dari nilai terendah, jadi nilai terendah sama dengan nilai I. Lalu di sini rata-ratanya di double, rata-ratanya itu total dibagi jumlah siswa. Dan ini sistem outputnya. Langsung saya contohkan ini 40 misal, siswa keduanya 50, tiganya 99, dan ini 45,5. Oh salah. Nah, dan jika misalnya ada yang salah dari inputnya seperti tadi,
Ini akan invalid, input harus berupa angka. Dan kembali ke masukkan jumlah siswa tadi. 40, 50, 99, 5, koma. Nah, jadi rata-ratanya yang tadi 58,65, tertingginya dari 99, dan terendahnya itu 40. Sama. No. Oke, selanjutnya suhu. Lalu di sini ada sama seperti sebelumnya, boleh ulangi. Do try. Di sini saya memakai double karena suhu itu pasti koma, dan ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Di sini ada sistem out, masukkan suhu. Celsius sama dengan next double karena pasti Celsius suhu itu derajat, berapa derajat itu pasti koma. Dan di sini ada rumusnya. Fahrenheit sama dengan 9 bagi 5 kali 9/5 dikali Celsius tambah 32. Kelvin Celsius tambah 273,15. Reaumur Celsius dikali 4/5. 4 bagi 5. Dan di sini Celsius untuk outputnya. Langsung saya coba yang 3, suhu misal 35,8. Nah, dalam derajat Celcius ini masih 35,8. Dalam Fahrenheit 96,44, Kelvin 308, derajat Reaumur 28. Dan jika inputnya huruf, dia akan invalid. Begitupun juga dengan simbol. Lalu selanjutnya dolar. Dolar bulan ulangi. Do try. Di sini double. IDR itu kursnya itu 15.000, 15.000 sekian. Eropa 0,9 sekian. Yen 143 sekian juga. GBP 0,75. Ini saya lihat dari Google juga kursnya untuk kursnya sendiri. Jadi 1 dolar itu 151, euro 1 dolar itu euro 9, dan seterusnya. Jadi ini masukkan dolar, double USD, next double karena dalam dolar itu juga karena ada 35, sekian misal. Jadi memakainya double. Dan di sini double rupiah itu rupiah, euro, yen, atau pound sterling itu dikali jadinya USD kali YDR rumusnya. Jadi langsung saya praktekkan juga 4. Misalnya 35 dolar. Nah, dia kan jumlah dalam euro itu 531.000 sekian, euro itu 31 sekian, yen yen itu 5.015 sekian, pound sterling itu 26,25. Misal di input dengan huruf invalid, begitu juga dengan simbol. Jadinya hanya bisa angka. Nah, dan itu semua sudah saya jelaskan. Nah, 5 sudah selesai. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih.